kebahagiaan terletak pada harta kekayaan, sehingga berlomba-lomba manusia mencari harta. Ada yang menganggap kebahagiaan itu terletak pada ketenaran, sehingga berlomba-lomba yang jadi artis, ya Bu ya. Sekarang banyak audisi ya, mungkin langganan Ibu tontonan nggak? Audisi di RCTI, di Indosiar ya. Nah, itu ketenaran supaya ingin bahagia kalau sudah terkenal anggapannya. Ada yang menganggap kebahagiaan itu terletak pada tadi apa? Kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Sehingga banyak orang ingin jadi berkuasa. Apakah di sana bahagia? Itu cuma sarana. Maka tentang bahagia ini ada beberapa hal. Yang pertama, ada sumber bahagia. Sumber bahagia itu yang memberi kebahagiaan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Bu? Bahagia itu dari Allah, Allah yang memberikan. Yang kedua, ada tempat bahagia. Apa tempat bahagia? Hati kita. Betul nggak? Hati kita yang merasakan bahagia tidaknya, senang tidaknya hati kita. Tangan kita nggak bisa merasakan, kaki kita tidak, tapi hati kita tempat bahagia. Yang ketiga, ada sarana bahagia. Sarana bahagia itu ya semua yang sekitar kita, ya. Sarana bahagia itu bisa anak, bisa pasangan, bisa masjid, ya, bisa uang, semua bisa menjadi bahagia, tergantung hatinya, ya. Dan yang ketiga, ada cara bahagia. Nah, disinilah amal bahagia itu intinya cara bahagia. Yang pertama supaya kita bahagia adalah kita harus selalu berzikir kepada Allah. Nah, jadi amal yang akan membuat kita bahagia adalah berzikir, ya. Insya Allah suka berzikir kan semuanya. Nah, dalam Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hatinya menjadi tenang, ya, dengan mengingat Allah. Orang-orang beriman hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu bahagia Bu. Karena ciri orang tidak bahagia itu gelisah, ya Pak ya. Gelisah, stres. Ternyata salah satu supaya tenang, bahagia adalah dengan zikir, ya. Insya Allah. Siap Bu, bahagia Bu. So, coba Ibu merenung ketika banyak pikiran, diam sejenak, berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini akan ada ketenangan yang meresap pada hati kita. Coba rasakan ya. Subhanallah. Bahkan zikirnya supaya dihayati beriring dengan nafas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu akan merasakan kebahagiaan menyerap pada hati kita. Tentu ini zikir dengan lisan. Ada lagi zikir dengan perbuatan, yaitu dengan as-salat al-dzikri. Salat adalah bagian zikir. Bagian amal soleh, zikir adalah salat. Maka salat adalah orang-orang bahagia itu cirinya salat. Orang berzikir punya ikatan yang kuat dengan Allah, ya. Orang yang salat dia dibimbing oleh Allah. Ketika masalah besar dia tidak jatuh karena ada pegangan yang kuat. Ketika ombak besar dia tidak jatuh karena ada pondasi yang kuat. Nah itu. Maka sekali lagi supaya kita bahagia kita harus berzikir kepada Allah, ya. Yang kedua, amal bahagia adalah dengan cara membahagiakan orang lain. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Rawahul Muslim. Mudahkan urusan orang, jangan kau persulit. Bahagiakan orang, jangan kau buat lari. Subhanallah. Kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Yakin gak Bu? Karena manusia itu, amal manusia itu akan kembali pada dirinya. Seperti melempar bola, dia akan kembali kepada yang melemparnya. Sesuai dengan ayat Al-Quran, Man amila salihan falinafsih, wa man asaa fa'aliha, wa ma rabbuka bizallami lil 'abid. Ya. Barang siapa beramal saleh, maka kebaikannya untuk dirinya. Barang siapa beramal jahat, maka dia akan menanggung akibatnya. Wa ma rabbuka bizallami lil 'abid. Sungguhnya Tuhanmu tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Jadi Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Apa yang dilakukan manusia akan kembali kepada dirinya. Ya. Seperti ayat tadi dalam surat An-Nisa, ya.
ma'asaba min hasanatin fa min Allah, ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Barang siapa berbuat kebaikan, ya, itu dari Allah. Barang siapa mendapatkan berbuat kejahatan, itu dari diri sendiri. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, yakin itu atas rahmat petunjuk Allah. Kalau kita berbuat jahat, itu karena ulah-ulah kita sendiri. Jadi sekali ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Amal bahagia adalah ketika kita senyum. Amal bahagia ketika kita memberi kepada orang lain. Ya. Jadi bahagiakan orang lain dengan berbagai cara, kan? Senyuman. Betul, tadi akhlak yang baik itu senyum. Akan bahagia orang lain. Coba ibu-ibu cemberut di hadapan bapak-bapak, di hadapan pasangannya. Bapak-bapak kan tidak bahagia. Bu, kenal itu bu, itu bu, cemberut gitu. Tidak bahagia. Jadi wajah yang cerah, kata Rasulullah, senyuman bisa membahagiakan orang lain. Tabassumu kali wajhika ahika shadaqah, ya. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu akan membuat bahagia. Bahagiakan dengan kata-kata, dengan harta, dengan apa yang kita miliki, kita adalah orang bahagia. Jadi amal bahagia yang pertama berzikir, amal bahagia yang kedua bahagiakan orang lain, amal bahagia yang ketiga adalah selalu berhusnuzon, berbaik sangka, jangan suuzon, harus husnuzon. Coba ibu berpikir negatif pada sesuatu, pada saya misalnya, pada teman, pada keadaan, berpikir negatif, maka yang akan muncul pada kita hal yang negatif, pikiran tidak enak, kesel, marah, dan itu tidak bahagia. Boleh dipraktekkan bapak-bapak. Berpikir yang negatif pada sesuatu tidak bahagia, karena di sana ada marah, ada emosi, bahkan kebencian. Itu berawal dari berpikir negatif pada sesuatu. Tetapi kalau kita berpikir positif, ada hikmah. Ketika kita berpikir positif, hakikatnya kita mengeluarkan energi positif. Ketika mengeluarkan energi positif, maka akan datang energi positif. Gitu ya. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhonn, inna ba'dadh-dhonni ism, wa la tajassasu." Al-ayah. Hai orang-orang beriman, jauhilah prasangka, karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Nah, dosa itu membuat hati tidak enak, betul bu? Jadi suuzon di sini bagian dari prasangka itu suuzon, berburuk sangka. Dalam hadis bahkan iyakum wazon, fa inna zanna aktsabal hadis. Ya. Jauhilah prasangka suuzon, karena kebanyakan prasangka adalah dusta. Artinya kadang kita suka dibohongi oleh prasangka kita. Kita sudah mau marah dengan pikiran negatif, wah di rumah pasti sedang gini. Pasangan kita lagi tidak sesuai yang kita harapkan, ya. Sudah negatif. Ketika kita datang ke rumah, ternyata apa yang dipikirkan negatif itu tidak terjadi. Artinya kita dibohongi oleh pikiran negatif kita. Maka kata Rasul betul, hati-hati dengan prasangka, karena kebanyakan prasangka adalah dusta. Artinya orang-orang yang selalu mengikuti prasangka buruk itu tidak bahagia. Dalam hadis qudsinya Allah berfirman, Rasul bersabda, "Inni inda zanni 'abdi bi." Aku tergantung prasangka hambaku. Subhanallah. Jadi kalau hambaku berprasangka baik, dia dapat kebaikan. Hambaku berprasangka buruk, dia dapat keburukan. Jadi sekali lagi, ya gitu ya. Kita harus berprasangka baik. Siap ya Bu ya? Inilah amal bahagia dalam kehidupan kita. Ya. Kalau disimpulkan ada 3 kesimpulan. Manusia itu punya 3 hubungan. Betul ya? Hablum minallah, berhubungan dengan Allah. Bahagianya berzikir, ingat kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah tidak bahagia hakikatnya. Salat bahagia. Orang tidak salat tidak akan bahagia, gersang hatinya. Orang yang tidak mengingat Allah hakikatnya kering hatinya. Tidak ada arahan, tidak mengingat. Manusia itu berhubungan dengan manusia, sesama makhluk ya. Bisa manusia, bisa hewan, binatang. Maka cara bahagiakannya, bahagiakan makhluk-makhluk Allah. Hablum minanas atau hablum minal alamin. Bahagiakan. Ya. Jadi berbuat baik pada manusia akan membuat kita bahagia. Manusia itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Hablum minapsik kalau. Ya.
Kita merasakan kadang kita kesal pada diri kita sendiri kan, kadang kita senyum pada diri kita sendiri. Itu berhubungan dengan kita sendiri. Artinya masukkan pada diri kita hal-hal yang positif. Capek kita sudah bekerja pagi sampai siang, beraktivitas selalu berpikiran negatif, tidak bahagia. Maka sekali lagi, 3 segitiga kebahagiaan. Amal segitiga kebahagiaan. Ini harus ada 3-tiganya. Kalau tidak ada, tidak sempurna. Misalnya orang baik kepada sesama manusia, berbuat baik, memberi, berpikir positif pada diri sendiri, tetapi kepada Allah dia lupa, tidak ingat, tidak sholat, sibuk dengan dunia, dia tidak bahagia. Ada orang yang baik kepada Allah seperti tadi, kepada diri sendirinya bagus, positif, tapi kepada sesama manusia tidak baik, akhlaknya kurang baik, tidak bahagia, baik misalnya. Itu ada kan? Dan ada orang baik kepada Allah, baik kepada sesama makhluk, tetapi berpikir negatif pada dirinya, pesimis, minder. Ada kan sih? Di kamar wae, itu tidak bahagia. Maka sidang Jumat. Maka hadirin yang berbahagia, manajemen amal hari ini adalah kita membahas tentang amal bahagia. Kalau ingin bahagia, sekali lagi berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. As-salat ala dzikri, salat. Kalau ingin bahagia, amal kita bahagiakan orang lain dengan harta, dengan tenaga, dengan wajah, dengan rupa kita. Kalau ingin bahagia, mari amal kita selalu berpikir positif, insya Allah. Jadi sekali lagi, harta, kekayaan, kekuasaan itu akan mendatangkan bahagia. Kalau apa? Kalau semakin ingat kepada Allah, sarana ini akan membawa bahagia. Diberi kekuasaan, diberi kekayaan, diberi ketenaran, akan bahagia ketika semakin dekat dengan Allah, semakin bermanfaat bagi manusia. Tidak salah dengan kekuasaan, tidak salah dengan kekayaan, ketenaran. Kalau semakin dekat kepada Allah, semakin bermanfaat. Yang salah adalah ketika diberi kekuasaan dia sombong, diberi kekayaan dia lupa berinfak, bersedekah, merasa kekayaan untuk dirinya, dan ketika diberi fasilitas dia lupa kepada Allah, ya tidak bahagia. Jadi sarana bisa mendatangkan kebahagiaan apapun ketika semakin dekat dengan Allah dengan zikir, bermanfaat bagi manusia dengan bahagian manusia, dan semakin berpikir positif, insya Allah kita bahagia. Siap bahagia? Nah, Dai Biskota mengajak untuk bahagia. Itu mah tino hitam putih gitu. Boleh dilihat. Mungkin demikian yang berada dari Allah, yang salahnya dari sendiri. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.